kita mulai. Oke. Ya. Sekarang topiknya apa? Topiknya adalah ini dia. Inventions make life easier. Ini sebenarnya topik yang kalian bakal ahli banget, because this topic is already discussed with other teacher in other subject in SMK. Gitu. Jadi yang kalian pelajarin selama ini di mata pelajaran kejurusan kalian ya ini gitu loh. So I'm really expecting a lot from you guys gitu ya. Jadi saya jujur aja saya berharap banyak sama kalian karena jujur as a commoner, jadi orang yang belajar di sekolah umum, pastinya istilahnya materi-materi SMK buat saya itu sangat-sangat spesifik, sangat-sangat bagus gitu loh dibandingin saya yang lebih umum. Jadi saya berharap kalian bisa banyak bercerita nanti di sini. Oke, jadi topik kita sebenarnya adalah inventions, tapi nanti saya akan agak buka sedikit, jadi topiknya nggak melulu tentang ini, tapi kalau misalnya bisa masuk yang di khususnya materi kalian, saya berharap kalian banyak kontribusi gitu. Oke. Nah, kalian tuh bingung ya, kita kenapa kemarin belajar pasif, terus tiba-tiba kita belajar ini. Sebenarnya pasif itu nanti dipakainya di sini gitu loh. Jadi salah satu bentuk grammar yang dipakai adalah passive voice yang kemarin kita pelajarin. Kenapa? Karena kita akan memberikan prosesnya. Jadi kita nggak nyebutin siapa yang ngerjain, tapi kita akan lebih banyak fokus sama prosesnya atau hasil dari penemuan tersebut. Oke, gitu ya. Alright. Kita lanjut. Nah, ini dia. Tujuan kita tuh, first of all, that will be understanding factual report. Nah, ini kita udah duluan ya. Kita udah curi start sebenarnya, yaitu structure and language feature, yaitu passive. Kemudian we learn how to analyze factual report, and at the end you will write. Jadi nanti ulangan tertulisnya di sini, prakteknya kalian bikin. Tapi jangan khawatir, ini prosesnya nanti masih ini kok, saya bantu juga. So I will help you, I will show you how I make it, and then you will do it on your own gitu loh. Oke, kita mulai dulu ya dari pengertian basic understanding. So what is factual report? Kalau di sini tulis adalah it is a text that provide information about something. Jadi ini basically adalah buku teks kalian itu. Your textbook atau buku paket, buku pelajaran kalian. Mau pelajaran apapun. This report text allows the reader to have better understanding about living and or non-living subject. Nah, kebetulan nanti kita kayaknya lebih banyak fokus di yang non-living. Kenapa? Karena kalian sebagai siswa-siswi SMK yang fokusnya di power plant engineering, pastinya kalian lebih banyak berurusan sama yang ini. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi, provide information. Dari kata provide information aja berarti kita tahu bahwa kita harus ada risetnya dulu. Jadi kita bikin riset, cari informasi yang apa yang dibutuhkan, baru kita tata, kemudian kita bikin jadi teks yang jelas, gitu. Kita bikin jadi teks yang memberikan informasi sama orang lain. Nah, ini nantinya kalian kerjain, contohnya misalnya kalian dapat dari atasan kalian, okay, I have this new machinery, contohnya gitu, and I want you to write down a report about it, gitu. Jadi kalian diminta untuk mencari informasi tentang itu. I want to have this machine. So please conduct a thorough research and then please
inform me about your findings. Jadi kalian tugasin untuk nyari informasi tentang alat tersebut, ya kan? Pasti kan kalian riset dulu kan, kalian lihat di YouTube lah, kalian lihat di official website-nya lah, atau mungkin ada orang-orang yang bikin video tentang reviewnya lah. Kalian cari semua informasi itu, dikumpulin, terus ditata informasinya, baru kalian laporkan ke atasan. Modelnya kayak gitu. Gimana? Bisa paham sampai sejauh ini untuk factual report? Oh, nggak ada kabar ya. Bisa. Oke, ya. Gitu ya. Jadi kita bikin riset, kita kumpulin informasinya, kita tata supaya orang lain yang baca ngerti. Gitu. Itu konsep dasar. Kita lanjut. Maaf ya, tiba-tiba mengalami nge-lag. Oke, nah ini dia ya. Satu yang sebenarnya paling dasar adalah pakai fakta. Ya. Nah, fakta ini sekarang sih sedikit lebih fleksibel. Kalau dulu kan nggak bisa tuh pakai Wikipedia sebagai guidance. Tapi sekarang sudah bisa. Tapi Wikipedia masih belum bisa dijadikan sumber berita yang valid gitu ya. Jadi yang kayak misalnya kalian harus tulis laporan, kemudian kamu bilang source-nya Wikipedia, itu masih tidak diakui. Mungkin kalian bisa tanya ke Bully juga about this information, whether it is already okay or not. Okay, whether it is okay or not to use Wikipedia. Karena saya rasa untuk bahasa Indonesia dia Bully lebih ngerti ya. Okay, next, give details about the topic. Again, ini related to the information that we give. Ini tergantung seberapa bagus riset kalian. If your research is good, like you can get a lot of detailed information. Gitu. Tapi kalau kalian ngasal, pasti kalian tiba-tiba di tengah jalan udah bilang, Miss, aku udah nggak tahu harus nulis apa lagi. Itu udah kelihatan kalau misalnya riset itu nggak 100% gitu loh. Oke, nah ini dia. Does not contain personal view. Commonly used third person, the storytellers know everything. Ini maksudnya jangan masukin pendapat pribadi atau pandangan kita pribadi. Misalnya, aku lebih suka pakai JBL daripada let's say another brand of speaker, Audio Technica, contohnya gitu. Itu kan personal opinion. Padahal kan kita harus buktiin dulu gitu loh. The quality. Kalau quality-nya bicara bahwa mereknya X lebih bagus dari mereknya X menyediakan lebih banyak fasilitas daripada Y, ya kita nggak bisa bohong gitu loh. Kita nggak bisa bilang, oh itu berarti lebih jelek. Gitu loh. Kalau memang faktanya cuma menulis brand ini menyediakan lebih banyak opsi. Titik, ya udah titik gitu loh. Jangan bilang itu lebih bagus atau tidak bagus gitu. Ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi factual report kita main fakta. Yang kedua, informasinya harus lengkap. Yang ketiga, no personal point of view. Next. Nah, ini dia contohnya. Untuk di sini ada contoh factual report yaitu Telegraph. Ini saya tahu ini barangnya sudah udah gigit besi kali ya. Tapi it's okay. Saya mau minta siapa ya? Ivan ada nggak? Ivan ada kan? Ya. Yep, bisa minta tolong bacain nggak, Van, buat kita satu paragraf ini? A telegraph is a machine that it's used for transmitting message in the form of electrical impulse, which can be converted into data. The message which sent by a telegraph is called telegraph or cablegram. Oke, kabel kali Pak. Jangan terlalu ngos-ngosan bacanya. Tenang aja. Oke, seperti yang kalian lihat di sini kan, ya ini saya tahu sih mesin zaman semono yang kita kan udah nggak pakai lagi kali ya. Jadi di sini kalian lihat mereka ngasih informasi tentang is use, berarti kan fungsi. Kemudian mereka ngasih tahu tentang cara kerjanya ya.
di sini which can be, ini dia transmitting message bla 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 bla. Kemudian cara kerjanya di sini, terus kemudian hasilnya disebutkan. Terus kalau kalian perhati ini ada kata is used, ya kan? Can be converted. Terus masih ada kata is sent, kemudian is called. Nih, yang persis saya bilang tadi, ini passive mind-nya banyak banget di sini, gitu loh, untuk bikin laporan. Jadi secara grammar saya sudah nunjukin kalau apa yang kalian pelajarin kemarin pakai. Kemudian tadi saya bilang ada fakta, ini semuanya fakta. Biarpun ini sudah hampir fakta masa lampau karena kita sekarang udah nggak make hampiran. Kemudian memberikan detail, manfaatnya apa, terus cara kerjanya seperti apa, hasil dari produksinya itu seperti apa, kayak gitu ya. There are 3 things. Gitu. Tapi ya aslinya sih teksnya harusnya lebih lengkap dari ini. Tapi kan ini namanya, kalau yang di buku teks begini kita sebutnya tuh simplified. Jadi aslinya kalau kamu nyari teks aslinya lebih panjang daripada ini, ya. Oke, next habis Ivan siapa Van yang suruh baca Van? Van boleh pilih deh. Jonathan Aritonang. Oke, Jonathan, silakan. Telegraphy was a major mode of communication from the middle of the 1700s. Nowadays, people don't use it anymore because inventions like telephones and internet are faster than telegraphs. Oke, ya kita bilangnya kalau gini kita model kayak yang militer itu loh, 1800s sama 1900. Kita baca ya. Jadi military style kan, masih ingat ya? Mungkin sering dengar di film-film ya. Oke, good, thank you very much. Nah, di sini ada masuk past tense karena memang kita membicarakan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Tapi misalnya ini masa lalu, glorious time-nya dari telegraphy ya, itu in the 1800 until the 1900s. Nah, kemudian kita bicara lagi masalah fakta bahwa kita sudah tidak pakai lagi. Nah, itu dia. Jadi ini contoh teks yang bakal kalian tulis gitu. Jadi nanti kalian bakal bikin kayak beginian. Cuma memang saya pinginnya sih fokusnya di inventions or technology that you use gitu. Pinginnya sih seperti itu, supaya kita nggak terlalu jauh dari harus riset yang gimana gitu. Karena kalau ini kan saya pakai buku SMA ya, kalau di SMA dia nanti lebih ke animal gitu juga bisa, jadi dia lebih umum. Kalau kalian sih saya pinginnya teknologi karena memang berkaitan sama apa yang kalian kerjain kan gitu. Okay, I will move to the next topic. That will be this one. Nah ini dia. Jadi intinya itu sebenarnya cuma 2 bagian. There are only 2 parts. Okay. The first one is general classification. Nah ini nanti akan saya ajari cara breakdown-nya ya. So introduces the topic of the factual report, just type, class, and subclass. Kemudian yang keduanya baru description, shape, form, parts, the use, and history of the invention. Nah, saya mau kasih kayak penjelasan yang lebih simpel ya. Ini kan namanya general classification ya. Istilahnya kalau kamu mau menceritakan tentang suatu penemuan gitu loh, itu pasti kalian fokusnya bakal memperkenalkan secara umum dulu kan. Gak mungkin kalian langsung masuk ke detail-detail. Contoh, this technology is used to misalnya to strengthen your internet connection. Contohnya seperti itu. Kita nggak mungkin langsung masuk ke situ. Kita pasti kasih perkenalan dulu dong. Nama, ya kan, name. Kemudian tipenya seperti apa, jenisnya kayak apa, what is mostly it is made of, dibikin dari apa. Yang itu di sini dibilang ada type, class, sama subclass.
gitu. Jadi istilahnya kamu kasih gambaran umum dulu biar orang nggak tenggelam gitu loh dengan segala informasi yang udah kamu siapin. Setelah itu, after that, you go into details. Nah ini dia. Baru setelah itu kamu jelasin yang dari tadi secara umum global gitu, you break down into small paragraph containing a more detailed information. Contohnya tadi kamu bilang shape-nya bentuknya kayak square or rectangle gitu ya kan, atau cube form. Nah kamu mulai jelasin cube formnya ini terbuat dari bahan apa, warnanya apa, kemudian mungkin banyak lagi mungkin fungsinya apa itu dari bentuk itu mungkin apa supaya it's more aerodynamic, it's portable, contohnya kayak begitu. Itu satu paragraf sendiri. Kemudian kamu ada parts juga, bagian itu dari A, B, C, D, E, F, G kamu jelasin. Manfaatnya apa aja dijelasin gitu. Dan yang terakhir baru bagian sejarah dari penemuan ini. Kenapa history ini penting? So people can relate to the history. Jadi orang tuh cenderungnya pakai karena mereka punya koneksi perasaan gitu. Memang sih saya tadi sempat bilang kalau kita nggak boleh pakai perasaan kan, kitanya yang nulis ya. Tapi kan dengan menyebutkan sejarahnya, orang bakal ternyata ini penemuan juga nggak jatuh dari langit gitu kan. Tapi dia mulai misalnya dengan melakukan riset yang berkelanjutan, so we know that it will improve in the future gitu. Oke? Gimana penjelasan saya, terlalu ruwet nggak? Atau kalian udah mulai matilah, kita disuruh bikin apa lagi nih gitu? Gimana? Sepi banget sih kalian, swear dah. Lelah ya. Pakai chat juga nggak apa-apa kalau misalnya malu ngomong. Kita cuma tinggal bersepuluh soalnya nih. Ini satu orang lagi sakit, yang tiga entah mana ini soalnya. Suaranya kecil, Miss. Oh gitu. Oke. Iya, Miss. Bagian mana yang kira-kira? Oke, saya deketin deh ya. Bagian mana yang kira-kira masih pusing? Bagian mana? Bentar nih, saya tarik. Bagian mana yang kira-kira masih pusing banget? Paling pusing banget. Gimana Fridolin? Yo. Ya tadi kan oke, masih clear ya. Paling nggak udah istilahnya gini, kayak kalian diminta untuk bikin ya itu tadi. Bos minta kalian bikin laporan tentang berbagai macam alat jenis ini ya gitu. Nah itu dia. Jadi tinggal kalian riset, kemudian kalian tata rapi, terus kalian laporin ke bos gitu. Bentuknya, konsepnya seperti itu. Oke. Nah, saya mau kasih, nah ini dia sedikit info sih. Ini sering kebalik-balik sama yang namanya description text. Apalagi yang bikin kebalik-balik tuh ini. Ya, kalau yang ini, description ini, bukan description text yang biasa kita kerjain itu loh. Teks ini, report, subjeknya adalah barang secara umum gitu. Contohnya, kalau saya mau bikin description, contohnya saya bilang, tolong describe rumahnya Yonatan, contohnya kayak begitu. Kan rumah Yonatan kan cuma ada satu-satunya di dunia yang kayak begitu gitu. That's the only place. Itu description text. Tapi untuk factual report, saya ngomong tentang kelas umumnya. Seperti contohnya tipe perumahan di daerah BSD, contohnya gitu. Berarti kan saya nggak ngomong cuma tentang satu rumah doang, tapi rumah di BSD umumnya bentuknya kayak apa, luas tanahnya umumnya seberapa. Jadi saya ngomongin tentang data secara generik gitu loh, bukan yang spesifik tempat itu doang.
gitu. Jadi mau pengembangnya siapa, yang punya siapa, itu saya nggak lihat gitu loh. Oh, rata-rata rumah di BSD lantainya 2 gitu. Tanahnya rata-rata nggak terlalu luas, mungkin sekitar 60 atau sampai 90 meter persegi satu rumah gitu. Rata-rata warnanya krem. Nah, kayak gitu-gitu loh. Udah maksud, ngerti nggak? Do you get it? Tapi kalau saya minta kalian describe sesuatu, berarti saya minta kalian gambarin sesuatu yang sangat spesifik. Gitu. Perbedaannya di situ ya. Jadi ngomong tentang satu barang yang jelas, misalnya this pencil or pencils in general. Sebentar. Ini kan 3 buah pensil dan saya disuruh gambarin. Kan nggak mungkin saya gambarin warnanya. Tapi pasti saya bilang, saya akan cenderung lari ke rata-rata bahannya seperti apa, kemudian leads-nya seperti apa, kan gitu. Gitu ya. Instead of this is description, this is report text. Gitu. Itu ya. Jadi jangan kebalik nanti kalau ngerjain. Oke, kita lanjut. Oh my god. Ini dia ya. Ini tadi bentuk singkatnya penjelasan saya tadi. Oke. Oke, ini saya tidak akan lanjut ke sini karena ini hal-hal yang harus kalian tahu kalau kalian mau nulis nantinya. Ini juga ada nah, masih inget ini ya, simple present tense. Nah, ini nanti kita akan lakukannya pada saat kita bikin teksnya. Dan ini berarti nanti saya bahas lagi ketika kita sudah mau praktek. Oke, nah ini tidak. Alright, stop dulu. Oke, gimana? Udah jelas belum? Jangan pusing lagi. Pingsan semua lagi nanti. Gimana? Are you okay with that? Halo? Gimana? Tadi bedanya sama deskripsi teks apa? Subjeknya. Di objeknya ya, yang kita gambarin. Perbedaannya di situ. Jadi kalau description text, kita fokusnya sama spesifik objek tertentu. Gitu. Tapi kalau report text, kita fokusnya sama kelas benda itu secara umum. Contohnya kalau kamu mau tulis description ya, kamu ngomongin masalah motormu di rumah. Motormu apa? Supra. Nah, tapi kan Supramu kan beda sama Supranya. Contohnya punya May, contohnya gitu. Atau punyanya Bensky. Kan beda kan? Istilahnya mungkin ada beda di warna, perbedaan di mungkin kamu modif sedikit, atau punya May nanti ada ada dikasih stiker-stiker gitu loh. Nah, kalau saya minta dirimu untuk bikin report text tentang Supra X, jadi kamu ngambilnya data yang umum kan, kamu nggak ngambil data punyamu sendiri, maksudnya nggak ngambil data tentang motormu sendiri, karena pastinya motormu kan beda sama motornya orang lain yang sama dengan merek yang sama. Tapi kalau saya minta kamu menulis report tentang Supra X, ya kamu berarti kan harus ngambil data umumnya Supra X gitu loh. Bedanya di situ sih. Gimana? Ngerti. Oke, good. Oke, nah sekarang saya akan gimana? Kita mau stop di sini dulu, kemudian latihan di pasif atau gimana? Saya baru akan kasih, saya akan share PowerPoint-nya nanti di sini dulu ya, di grup kelas dulu deh. Kayaknya lagi agak puyeng saya ini sama LTC nih. Jadi gimana? Boleh. Oke. Atau mau latihan jangan latihan di sini ya. Jangan latihan di sini deh, nanti kita malah waktunya habis. Oke, sebentar saya stop dulu.